Saya izin dulu Mas ya. Iya, nggak apa-apa Pak. Jadi ntar proses itunya. Jadi gini sih Pak, kalau proses buat pembukaan sebenarnya kan untuk nasabah agen Farnam ini bisa kita bukain rekening dengan saldo nol. Jadi saldonya nol, kita bukain rekening dan saldo nol. Nanti pas rekeningnya jadi Bapak tinggal setoran ke rekening Bapak sendiri. Nah, PIN-nya kan nanti dibuatin dari BNI standar paling 1 sampai 6, Bapak nanti bisa ubah sendiri di ATM terdekat BNI gitu. Sebenarnya kalau Bapak mau buat rekeningnya sendiri sebenarnya bisa Pak. Tapi kan sekarang kan antriannya udah habis ya. Dari pagi kan ngantri banget Pak ya. Dan Bapak itu syaratnya bawa setoran 500.000 kalau Bapak datang sendiri ke BNI. BNI manapun sebenarnya bisa. Tapi kalau misalnya Bapak mau bukan melalui saya bantu gitu, bisa dengan saldo nol juga gitu. Yang ya Bapak terserah Bapak sih milih yang mana gitu, mau dibuatin apa Bapak mau buat sendiri dulu juga nggak apa-apa gitu. Dibuatin aja. Ya nanti saya dibuatin rekeningnya dulu dengan saldo nol, nanti rekening sudah jadi sekalian saya edukasi cara penggunaan aplikasi agen Farnamnya. Jadi persisnya kita pembuatan rekening Bapak udah jadi, saya input nih dia keagenan, saya input di keagenan, nanti kalau udah berhasil, udah input jadi agen, rekeningnya jadi, Bapak saya tinggal edukasi sampai bisa buat penggunaan aplikasi agen Farnam tersebut gitu Pak. Sampai Bapak mengerti lah. Jadi kan Bapak kan kelolaannya nih, kelolaan saya nih jatuhnya nih. Nah, apapun kesulitan Bapak atau ada mungkin di tengah jalan Bapak bingung atau apa ya kan, mungkin nanti kendala mungkin pertanyaan atau kendala itu datang pas Bapak menggunakan aplikasi di tengah-tengah biasanya Pak. Nanti Bapak tinggal hubungi saya aja, nanti bisa itu jam kerja ya. Sampai jam kerja nanti juga ada grupnya kok Pak, grup kelolaan agen saya sih. Nanti bisa sharing-sharing mengenai fee agen, ada yang namanya reward agen. Nanti kita infoin di situ sih, kayak misal agen Farnam lagi Sabtu lagi down atau lagi ada maintenance, itu kita infoin di situ sih Pak. Reward tuh artinya berarti kalau kita itu transaksinya banyak, kita dapat reward. Gitu, ada reward ini, ada program nih dari BNI nih mengenai reward buat kalian, mungkin transaksi terbanyak atau apapun itu, nanti biasanya ada kita infoin ke grup gitu. Banyak sih di grup apa Mas, duit? ada yang berupa uang, mungkin dilihat dari transaksi ya, mungkin tergantung program juga Pak ya. Program itu kan sebenarnya emang ada aja tapi jarang-jarang gitu Pak gitu. Nah, kalau dari agen Farnam itu sendiri sebenarnya sama kayak Briling yang saya bilang tadi kan, yang membedakan hanya soal harga mungkin ya. Dan dari lebih komplit Pak, saya bisa kasih gambarannya sih Pak, gambaran agen Farnam ini ya. Ini gambarannya Pak. Jadi konsep dari Bank BNI ini ada program namanya Agen Farnam ya Mas ya. Iya, jadi Agen Farnam ini konsepnya sama kayak BRI Link. Mungkin kalau BRI Link juga sistemnya sama kali Mas yang bagi hasil. Ya, tapi mungkin yang membedakan kalau BRI Link yang saya tahu Pak ya, yang mungkin yang sering agen juga kan ada yang jadi Link juga ya. Yang saya tahu itu dia itu dari kayak misal transaksi transfer antar bank ya, itu emang langsung dipotong 15.000 yang saya tahu. Saya dapat info juga dari agen-agen billing yang udah jadi agen BNI juga gitu, dia cerita juga gitu. Jadi dari si BRI ini langsung motong 15? Iya, 15. Nah itu nanti dia dibagi, kalau nggak salah sih ya, dia itu nanti dibagi 2. Si 15 itu tadi. Iya, tapi saya nggak tahu nih cara pembagiannya seperti apa, di tanggal berapa atau berapa, saya juga nggak sampai nyari tahu segitunya sih. Yang saya tahu dapat info dari agen billing seperti itu sih Pak. Jadi ada plus minusnya BNI dan juga BRI Link, tergantung di mana milihnya mana. Kalau di PFS sendiri tadi kan saya ada transaksi Mas. Kalau untuk membayar listrik kan misal tadi tagihannya 350, dia itunya 2.750 tuh si PFS-nya, biaya dia. Nah yang buat sayanya kan belum. Iya belum. Jadi si orang itu kena fee yang harus dibayar 5.000-an. 5.000-an. Nah, takutnya kan ntar dia nggak balik ke saya kan. Benar.
bayar internet, PGN itu bisa. Bisa. Jadi di kebetulan agen Panem saya ini harus diganti PIN transaksinya udah expired Pak, jadi nggak bisa terbuka. Jadi untuk yang nggak bisa di agen Panem hanya 2 Pak, PDAM belum bisa, sama PBB belum bisa di agen Panem, tapi selebihnya sih bisa kayak pembayaran FVF ada pokoknya motor. Jadi yang udah kerja sama BNI, FVF, Finance banyak si Adira, WOM gitu. Iya, banyak yang udah kerja sama BNI. Bahkan bisa lihat di aplikasi tersebut apa udah jadi agen Panem sih Pak ya. Jadi kalau dari segi transfer Pak ya, misal Bapak transfer antara BNI nih, di situ biasanya ada Pak tertera biaya loket. Jadi gini Pak, kalau biaya loket itu nggak dikenakan dari rekening Bapak. Misal Bapak transaksi nih melalui agen Panem, Bapak misal ada 1 juta, Bapak transaksiin ke BNI nih, misal transfer ke konsumen Bapak 100.000. Nah di situ nanti biaya ada Pak, struknya bacain biaya loket 3.000. Nah itu 3.000 itu sebenarnya nggak dikenakan dari rekening Bapak. Yang Bapak transaksi 100.000, tetap yang kepala 100.000. Biaya loket itu hanya ada aja gitu Pak, ada aja buat dikenakan dari konsumen Bapak tersebut. Gitu. Emang sih banyak yang udah ada yang banyak beberapa agen yang bilang sih Mas, kenapa biaya loketnya nggak diadain aja sih, dia bilang gitu kan. Banyak juga ya, kita juga lagi usulkan sih Mas ke pusat ya, karena mungkin mereka mau up harga. Iya mungkin ya, tapi sebenarnya walaupun ada juga sih beberapa agennya Pak ya, ada beberapa agen yang walaupun sudah ada tertera harganya, tetap dinaikin harga juga. Kalau dari kita sih nggak jadi masalah ya Pak ya, yang penting si agen sama konsumennya nyaman-nyaman aja gitu. Caranya yang kayak tadi itu bisa di copy paste. Iya, di copy paste itu yang caranya kayak tadi saya bilang bisa diedit juga kan masalah gitu sebenarnya. Kalau ada juga yang emang nggak mau diadain ya kan biaya loketnya, ya tetap kita terima usulannya Pak. Kita terima usulannya, kita mungkin usulkan ke bagian terkait Pak ya. Gitu sudah saya usulkan juga, banyak si agen-agen yang keberatan ada biaya loket gitu. Tapi emang ada plus minusnya sih Pak ya. Ada juga yang emang walaupun ada biaya loket ya tetap dia mintain harga yang sesuai dia minta kan sebenarnya kita tapi dari BNI nggak dikenakan sebenarnya Pak. Bapak transaksi 1 juta yang tetap yang potong 1 juta walaupun ada biaya loket gitu. Pokoknya transaksi yang ada biaya loket itu nggak dikenakan dari rekening Bapak, kecuali ada biaya administrasinya itu baru dikenakan dari rekening Bapak. Contohnya kalau kayak antar bank nih, Bapak transaksi ke BCA misal dari BNI agen Panem itu kena potongan 6.500. Ke semua bank tuh. Transaksinya berapa aja bisa? Maksimal berapa? Maksimal itu bisa sampai 10 juta gitu. Iya, tapi bisa sampai 50 juta tapi nggak langsung 50 Pak, dicicil 10 ya. Emang ada batasannya sih Pak. Gitu. Nah nanti berapapun nominal itu misal Bapak mau transfer 5 juta, 4 juta sampai 10 juta itu tetap yang kepotong itu kalau antar bank ya 6.500 Pak. Kan biasanya si agen-agen kayak dapat info juga kan, sering curhat, sering ngobrol kan masalah agen. Kadang juga dia tergantung ras nominalnya Pak, misal dari 1 juta ke bawah dipintain 15.000 yang tadi bilang. Nah dari 1 juta ke atas misal ke 5 juta itu harganya berbeda, tapi tetap dari agen Panem itu 6.500 yang kena. Gitu. Tapi itu tertera di harganya itu 6,5. 6,5. Iya, Bapak misal minta misalkan agen saya nih ada yang dengan agen dari 1 juta ke bawah 15.000, dari 1 juta ke 5 juta sampai 20.000 sampai 25 dia mintanya Pak. Tapi tetap yang kepotong dari BNI itu tuh 6.500. Kalau dari BNI sih nggak jadi masalah Pak ya, yang saya bilang yang tadi, yang tergantung dari konsumen sama si agennya nyaman-nyaman aja atau enggaknya kan. Mereka bisa begitu mungkin karena copy paste tadi mungkin ya. Bisa kayak gitu. Bisa ada juga yang nggak copy paste tetap dia minta harga segitu Pak walaupun tertera 6.500. Itu ya nggak tahu bisa si agen sih Pak ya. Kita di lapangan dia sekedar cerita doang sebenarnya sih Pak. Gitu. Ya sebenarnya dari itu kan buat keuntungan si agen Pak ya. Jadi misal Bapak yang 1 juta ya, transaksi 1 juta ke BCA yang potong 6.500. Jadi yang potong 1 juta 6.500. Bahkan Bapak minta, otomatis Bapak minta kan lebih kan ke konsumen Bapak kan, nggak mungkin 6.500 kan Bapak nggak dapat untung kalau gitu kan. Masih kebanyakannya minta 15.000. Nah itu Bapak untungnya 8,5 dari hasil konsumen Bapak gitu. 8,5 itu jadi 6.500 kan udah potong BNI, Bapak dapat 15.000 kan. Nah itu Bapak untungnya 8,5 gitu. Kalau hitung-hitungan dari agen sih gitu ya. Kalau setiap agen itu beda kebijakan sih Pak ya. Itu, jadi saya ngobrol sama agen sama si B itu pasti berbeda Pak, nggak mungkin sama kan, agennya tergantung lingkungan juga atau yang
rame, ada yang di dalam rumah atau dalam gang, ada yang Iya. di luar lapangan kan tergantung lokasinya Pak ya. Kemampuan juga Iya, ya. kemampuan juga gitu sih Pak. Dan kalau seandainya kayak bayar finance, bayar motor, bayar mobil itu emang ada adminnya Pak. Pokoknya 3.000 juga sama. enggak, beda-beda Pak. Kalau finance ada yang 4.500, ada yang 7.500, tapi tetap Bapak dapat fee-nya dari situ. Misal Dari situ saya masih dapat fee tuh. dapat misal bayar motor atau mobil ya, kalau nggak salah bayar finance itu 7.500, tergantung perusahaannya pakai, misal Adira, FIF atau finance, ada beberapa agen saya yang kalau ya kok potongan itu 7.500. Nah dari 7.500 ini Bapak dapat fee dari BNI sebenarnya. Bapak walaupun misal Bapak harganya nih 7.500, udah Bapak mau minta terima 7.500, Bapak masih dapat untung sebenarnya dari BNI. Berapa tuh Mas bisa? Paling 2.500-an sih untuk ini. Kita ada skema fee-nya, nanti Bapak bisa lihat di sini. Nah, saya kirimin ke Bapak nanti ya. Kan saya kan buka rekening ini nanti Mas. Nah, itu ntar ada biaya bulanannya Mas. Nah iya, kalau sebelum Bapak udah punya rekening apa aja Pak? Selain BNI punya apa rekening? Saya ada BTN Syariah, ada BCA, ada BRI. Dulu saya banget pernah punya BNI. Udah nggak ada ya, udah Iya, mati ya. udah mati kayaknya. Tapi dulu pengguna akte BNI juga Pak di rekeningnya itu. Iya. Ada potongan, selalu ada potongannya kan per bulan kayak Iya. biasa. BRI kan ada, Iya. kalau di BNI juga ada Pak. Kayak tapi yang nggak gede, paling 15.000 ke bawah, bisa 13.000, 14.000, saya juga nggak tahu pasti sih Pak. Per Ini bulannya ya? Per bulannya itu buat biaya kartu sama administrasinya. Itu biayanya. Kalau masalah fee nanti saya bisa kirim, Bapak bisa baca-baca ya di ini, dan Bapak tahu nih, oh harganya segini, nanti terus apa namanya fee buat Bapak segini gitu. Saya kirim. Saya buka dulu. Nah itu deh Pak. Ini Bapak kalau seandainya buat apa namanya transfer nggak usah dilihat Pak ya. Ini Bapak kalau fokusnya ke fee agen ya, misal Bapak contohnya ini Telkomsel, pulsa di Tokopedia ini di nah, ini mana nih transaksinya, ini bisa kartu kredit bank lain juga ada, pinjaman. Kartu kredit ada. Iya, Bayaran. pembayaran tiket penerbangan juga ada Pak, banyak. Oh, ada tiket juga? Ada, lengkap banget sih Pak. Yang nggak bisa tuh yang saya tadi bilang sih Pak, yang PBB sama PDAM yang belum bisa. Emang menunya ada, tapi emang mungkin antar kerjasama aja kali Pak ya, sama Tangerangnya kali, mungkin kedepannya bisa kali mungkin ya. Ini asuransi bilangan juga Berarti ada. ntar di spanduk itu tertera melayani untuk Iya. pembayaran apa aja Nanti gitu. nanti saya kasih tahu juga contoh spanduknya Bapak. Ini untuk sementara nih PDM belum bisa. Kalau PDM sebenarnya di sini belum. Kalau di daerah Serpong udah bisa Pak. Kalau di daerah kita memang belum bisa. Iya, baru dipasang. Iya nggak tahu dah ya. Makanya itu mungkin antar ya saya bilang tadi mungkin antar kerja sama kali Pak ya. Belum kali. Nih misal bayar multi finance pakai ACC nih ya. Ini kan ACC kan biaya adminnya 7.500 nih. Ya biaya adminnya ini ACC nih. Nah ini fee buat si agen nih, Bapak lihat ini nih, fee agen ini Bapak dapetnya 2.500 nih Iya. per tanggal 10 yang saya bilang itu masuk rekening. Jadi adminnya 7.500, 2.500 sih buat Bapak. Nah si agen biasanya nggak minta 7.500 biar untung lagi buat si agennya Pak, biasanya minta bisa sampai 10.000 kalau mungkin ya. Iya. Mungkin 10.000, dan jadi dia dapatnya 3,5 kan dari konsumen, dari BNI 2,5 ya gitu. Karena kan pemikirannya kan fee dari si BNI kan 2,5. Sedangkan 2.500 kan nggak usah ditarik di atas. Iya benar, mungkin dikumpulin dulu Pak. Tapi beda-beda Pak. Kalau dari Oto 5.000 nih, adminnya 2,5 juga. Apa namanya biar fee buat bapaknya 2,5 juga. Ini kan tergantung, saya bilang tergantung perusahaannya kan itu. Dan kalau kayak FF Finance nih 7,5 juga. Kalau finance kredit juga 5.000 gitu-gitu sih Pak. Iya. Nah ini Bapak nanti bisa lihat di sini sih, bisa baca-baca di sini sih banyak. Kalau Bapak masih bingung ya, nanti saya kirim ke Bapak ya. Iya. Nah ini kalau masalah spanduk ya. Di Tangerang sendiri itu udah banyak Mas untuk Banyak Pak. Banyak, lumayan banyak sih Pak. Kita Tangerang Kabupaten juga ada Pak.
di apa di kawalan saya aja nih, di kawalan agen aktifnya saya bisa sampai 80 orang gitu. Dia mereka tuh warungan atau Warungan, ada yang emang warungan hanya fokus ke di ini. hanya ada yang selingan, karena bisnis ini sebenarnya nggak mengganggu bisnis yang lainnya sebenarnya Pak. Gitu. Iya kan, dia malah bisa menentukan buat warung dia sebenarnya Pak ya, dia nggak mengganggu usahanya, tapi malah menambah omset usahanya sebenarnya. Jadi persyaratannya nggak harus punya usaha sebelumnya. Enggak usah, nggak harus juga sebenarnya. Yang penting dia punya toko nih, maksudnya ada gambar tokonya gitu loh Pak ya, ada gambaran tokonya buat jadi agen sebenarnya sih Pak. Hal utamanya sih itu sebenarnya. Kalau ada juga beberapa agen saya yang baru buka banget kayak mau konter doang gitu, tapi dia mau buka ya udah. Ini contoh ini nih Pak, contoh apa namanya spanduknya. Contoh spanduk seperti ini. Nah ini contoh spanduknya pakai gini. Iya nanti ini bisa bapak nanti ini bapak bisa diganti namanya. Pengajuan kur. Iya nanti bisa referalin ke BNI Pak kalau ada yang mau gitu. Bunganya berapa tuh Mas? 6% kalau kur 6%. Persyaratannya apa ya Mas? Kalau persyaratannya mungkin nanti Bapak sih yang ke bagian terkait Pak ya. Kan kalau ada yang ngajin, kan agen juga banyak banget tuh Pak yang mau ngajin kur ya. Paling saya lempar lagi ke bagian kurnya, saya info ini Bapak hubungin ini, nanti kalau masalah pertanyaan atau apa tanya ke dia aja gitu. Soalnya dia yang menguasai sih Pak. Gitu. Kan dikitnya kan harus banyak kayak bagiannya juga yang divisinya. Iya divisinya banyak lagi. Itu sih Pak. Mungkin ada lagi nih Bapak yang tanya nih Pak. Sudah sih cukup jelas Mas. Cukup Jadi ya? kita per tanggal 10 ya. Iya bisa jadi insyaallah cepat lah. Nah, untuk sementara ini Bapak bawa KTP, Iya bawa KTP sama NPP, saya foto aja. Oh, iya. Biar saya print di kantor aja. Ya. Isi ini aja nama ibu kandung, nanti sisanya biar saja yang isi, sama tanda tangan aja. Yang mana aja? Ini nama ibu kandung nih, ya nama garis ibu kandung aja. Bapak udah sediain materai apa nanti saya beliin di bawah Pak? Oh iya, saya biasa. Nanti saya buatin beliin aja di bawah. Tiga. Yes. 3 ya Mas materi. Iya, materai 3. Untuk sementara waktu Bapak tanda tangannya di pinggirnya biar nanti tempelin aja. Oh iya. Ya, di pinggir aja Pak ya. Di sini nih. Sini aja. Iya, nanti saya tempel materai. Ini. Ya. Nah ini Bapak jangan lupa isi ini Pak, nomor handphone yang aktif sama email yang aktif Pak. Kalau bisa Pak isinya nomor handphone yang belum didaftarkan di PPS ya, ada nggak? Soalnya iya soalnya ada beberapa kejadian. bentrok ya? Iya ada beberapa kejadian agen Parnem itu agen PPS jadi agen Parnem, dan saya pun nggak bisa agen sudah terdaftar solusinya kadang-kadang harus ganti nomor handphone yang sama nomor email. Jadi Bapak kalau ada nomor telepon yang belum didaftarkan di PP sama email yang belum pernah didaftarkan di PP, ada nggak? Iya iya iya. Kalau yang di PVS tuh istri saya. Oh istri berarti saya. Ini saya. Iya ini Bapak berarti. Ini nomor HP, nomor HP sama emailnya. Soalnya kalau PPS itu jaringannya mau pakai BNI Pak. Masa? Iya PPS kan. PPS Oh mereka tuh satu naungan. enggak sih, jaringannya doang Pak. Oh, jaringannya. Iya. Tapi kalau produknya itu produk BNI itu agen 46. Produk dari BNI-nya gitu. Kalau
Ini Ya, siap. Ini KTP. Oh ya. Septiono apa ya? ya Septiono Antonius Antonius ya. ya @gmail.com. Oke, siap. Nah, ini Bapak tanda tangan di sini. Iya, sini. Di sini Ya. Tambah isi lagi Pak, mohon maaf Pak. Emailnya di sini isi sama nomor HP di sini. Ini Bapak tanda tangan di sini. Di samping sini biar nanti tempel matang. Namanya Pak sama jabatannya pemilik usaha. Bapak di rumah ada apa Pak? warungan Mas. Warung, nanti foto aja ke saya Pak ya. Oh iya iya. Ini buat apa Mas? Pemilik usaha. Bagi Pak, di sini Pak. Selesai. Ini kita proses dulu Pak ya. Nanti Bapak dapat kabar lagi dari saya kalau rekening sudah jadi sama apa yang sudah jadi. Kita ketemu lagi.